Podcast Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bersama pemuda gebrakan bangsa. Berpijak di bumi ibu pertiwi, lahir menjadi seorang pribumi, pribumi yang menjunjung tinggi kebinekaan, toleransi, dan persatuan. Inilah aku, sang pemudi dari tanah air Indonesia. Podcast Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bersama pemuda gebrakan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Sebelum memulai podcast, aku ada sebuah pantun nih. Burung puyuh, burung merpati, terbang jauh nan begitu tinggi. Selamat datang di podcast spesial dan istimewa ini bersama aku, anak muda masa kini. So, kenalkan, nama aku Tauf Salsabila, mahasiswa semester 1 program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dan di sini aku akan berbagi cerita, membahas atau istilah kekiniannya yaitu sharing-sharing nih, mengenai salah satu topik yang berkaitan dengan peringatan yang sebentar lagi akan kita rayakan. Sebenarnya sih pantun tadi tuh udah aku singgung nih topik apa yang akan dibahas. Kalau aku kasih clue, yaitu bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober? Karena bulan Oktober ini menurut aku mengandung atmosfer semangat yang membara untuk kita semua anak muda. Kalau clue-nya bulan Oktober, anak muda, kira-kira apa tuh? Yap, Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober setiap tahunnya Indonesia akan merayakan yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Jika kita melihat atau mengingat-ingat kembali sejarah, tepat 94 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia berhimpun dalam satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa yang bernaung dalam satu kesatuan bernama Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda itu tentu sebagai bukti lahirnya sebuah kesadaran kritis para pemuda untuk menjunjung kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa yang majemuk di tengah upaya pemerintah kolonial Belanda yang melakukan politik divide et impera pada saat itu. Untuk menjadi satu, para pemuda saat itu tentu mengalami yang namanya hambatan dan rintangan. Namun, dengan tekad dan semangat yang mereka miliki, akhirnya mereka menjadi satu dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mereka mewakili himpunan pemuda-pemudi di Indonesia, di antaranya seperti Jong Java, Jong Bataksbon, Jong Sumatera-Nenbon, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islametenbon, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan himpunan pemuda-pemudi Indonesia lainnya. Para pemuda tersebut datang dari berbagai perbedaan, datang dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, dan perbedaan itu jelas dan nyata. Teman-teman, jadi apa sih perbedaan itu? Aku ingin bercerita. Ketika aku masih duduk di bangku SMA tahun lalu, membuat sebuah video lomba vlog yang diadakan oleh MPR RI terkait toleransi. Dalam video tersebut, aku menanyakan atau mewawancarai adik kelasku dalam memaknai arti perbedaan sebagai pemuda Indonesia, sebagai generasi milenial Indonesia saat ini. Jawaban mereka cukup beragam, namun tetap dalam satu arti. Menurut mereka, perbedaan itu ada yang menjawab saling melengkapi, ada yang menjawab saling menghargai, dan ada yang menjawab saling toleransi. Teman-teman, dari jawaban-jawaban mereka dalam memaknai perbedaan, adakah di benak kalian sesuatu hal yang luar biasa yang telah diucapkan salah satu dari mereka? Hal luar biasa itu dalam arti kuatnya menghadapi banyak perbedaan, tetapi Indonesia tetap satu. Ya, saling toleransi seperti yang diucapkan adik kelasku yang ketiga. Ia memaknai perbedaan itu adalah saling toleransi. Dan ini yang namanya kekuatan dari kebinekaan dan toleransi yang Indonesia miliki. Lalu,
Apa itu kebinekaan? Apa itu toleransi? Makna kebinekaan menurut Jurnal Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud adalah dengan mengadaptasi konsep multikulturalisme, yaitu adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Sedangkan makna toleransi menurut KBBI berasal dari kata toleran, yang artinya bersifat atau bersikap mendengar atau menghargai pendirian atau pendapat, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dan menurut aku pribadi, dalam memaknai sebuah kebinekaan dan toleransi dalam pandangan sebagai pemuda Indonesia, sebagai generasi milenial saat ini, adalah sebuah keselarasan dalam satu kesatuan dari banyaknya perbedaan. Teman-teman, kita sebagai pemuda Indonesia, generasi milenial, generasi penerus bangsa, apa sih makna kebinekaan dan toleransi dalam sudut pandang kalian? Bagaimana? Semoga sambil mendengarkan podcast ini kalian bisa memikirkan makna dari kalian, dari sudut pandang kalian sebagai pemuda Indonesia saat ini. Kembali ke topik, Sumpah Pemuda selalu ada kaitannya dengan kebinekaan dan toleransi. Itu tentu. Dan peran anak muda dalam menjunjung tinggi kebinekaan dan toleransi sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa? Ada sedikit cerita juga yang aku ingin bagi di podcast ini adalah ketika pada malam hari, beberapa hari yang lalu, aku saat itu sedang melihat video TikTok. Lalu muncul sebuah video TikTok seorang jurnalis terkenal, Najwa Shihab. Pada video tersebut memperlihatkan seorang Najwa Shihab sedang berkunjung ke Universitas Muslim Indonesia. Dan ada seorang anak muda yang berteriak, Indonesia butuh anak muda. Emang Indonesia mau jadi apa? Dengan senyum penuh arti dan dengan suara lantang seorang Najwa Shihab menjawab, Indonesia menjadi apa yang kamu cita-citakan? Indonesia ada di setiap nadi kita. Jadi, Indonesia jadi apa tergantung kamu jadi apa. Sungguh luar biasa. Seakan pertanyaan seorang pemuda itu jawaban seorang Najwa Shihab dalam menanggapinya, dan video TikTok yang tidak sengaja muncul seakan menjadi sebuah pertanda bahwa peran anak muda di balik Indonesia dari zaman dahulu hingga kini sangat-sangat dibutuhkan, terutama dalam mempertahankan dan memperkokoh persatuan. Teman-teman, sudah saatnya kita sebagai anak muda bukan hanya berpangku tangan, bukan asik menikmati dunia muda dengan bersenang-senang. Bukan saatnya seperti itu lagi. Ini saatnya, ini eranya kita untuk saling merangkul bersama, saling bergandeng tangan bersama, dan saling mengajak untuk melakukan hal kebaikan, serta mendorong untuk mengambil langkah peran serta bagian untuk berkontribusi terhadap negara tercinta, Ibu Pertiwi. Yuk, teman-teman, sudah saatnya kita anak muda